Sobat Tani, episode kali ini kita akan berkunjung ke desa wisata Buluh Cina, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar Riau yang letaknya hanya 25 km dari kota Pekanbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Tani dimanapun Anda berada, bertemu kita kembali dalam program kesayangan kita, Tani Keren. Bertani itu keren. Dan hari ini kita berada di salah satu desa wisata yang letaknya tidak jauh dari kota Pekanbaru, hanya sekitar 20 menit. Jadi di desa ini, karena desa ini berada di pinggiran Sungai Kampar, desa ini memiliki potensi budidaya keramba, dan tentunya itu membuat rasa penasaran Bang Harbi untuk datang berkunjung langsung ke desa wisata Buluh Cina. Seperti apa keramba-keramba yang ada di desa Buluh Cina? Yuk kita ikuti Bang Harbi. Waalaikumsalam, apa kabar Dinda? Alhamdulillah. Ini lagi survei atau lagi patroli nih Pak Kades? Lagi mau ke Keramba rencananya. Mau keramba? Iya. Kebetulan kami dari Tani Keren Riau TV ingin tahu sekitar keramba-keramba yang ada di desa Buluh Cina. Sepertinya banyak kali nih. Bisa nggak kira-kira bawa kami ke keramba-keramba yang entah di seberang? Di seberang banyak ya Pak Kades ya? Dinda, banyak. Boleh Pak Kades ya? Siap, oke. Oke, pemirsa, Sobat Tani, yuk kita berangkat. Pakai apa Pak Kades? Kita pakai Robin aja Dinda. Pakai Robin ya? Iya. Ya. Desa Buluh Cina merupakan salah satu desa yang terletak di pinggir Sungai Kampar, yang mana Sungai Kampar itu sendiri merupakan salah satu sungai yang memiliki kekayaan alam berupa ikan-ikan sungai yang menjadi mata pencaharian masyarakat setempat. Uniknya, desa Buluh Cina ini merupakan salah satu penghasil ikan-ikan sungai terbanyak. Tentunya kita penasaran bagaimana masyarakat desa Buluh Cina membudidayakan ikan-ikan sungai. Penasaran? Yuk terus ikuti kita. Jadi Sobat Tani, kita sudah berada di atas Robin ya Pak Wali. Iya. Jadi adalah pertanyaan-pertanyaan dari kita ini. Sekitar berapa nih jumlah daripada keramba-keramba yang ada di desa Buluh Cina? Sepertinya banyak kali nih. Iya. Oke, Harbi. Jadi berdasarkan data yang kami peroleh kemarin itu, ya. Jadi jumlah keramba kita ini melebihi jumlah kakak yang ada di desa Buluh Cina. Melebihi jumlah kakak yang ada di desa Buluh Cina. Ada sekitar jumlah kakak di Buluh Cina ini sekarang 538 kakak. Berarti jumlah keramba sekarang ada di angka 600 lebih. 600 kakak. Iya, 600 lebih jumlah keramba. Itu terdiri dari beraneka ragam ukuran. Ada yang panjang 4, ada panjang 8, ada 12, ada panjang 25 meter juga ada. Oh begitu. Seperti itu Pak. Kalau boleh tahu itu kira-kira biaya daripada satu keramba untuk membuat satu keramba tuh di kisaran berapa tuh Pak? Itu tergantung dari bahan yang kita gunakan dan juga ukuran keramba. Berdasarkan survei kami di lapangan dan juga kami selaku pemilik keramba, ya. Itu biaya keramba per meternya itu berkisar dari 2,5 juta sampai 3,5 juta. Itu sudah termasuk bahannya? Itu udah termasuk semua bahan, drumnya, atapnya, semua bahan komplit. Oh. Iya. Ini di Buluh Cina Iya. Jenis ikannya apa aja nih Pak Wali? Jadi yang dibudidayakan maksudnya? Yang dibudidayakan. Oke. Kalau sampai dengan saat ini dengan saat sekarang, adapun ikan yang dibudidayakan di Buluh Cina ini itu ikan tapa, ikan bau, dan tapa. juga ada ikan bawal. Oh, ikan Tapi bawal mayoritas penduduk desa Buluh Cina di sini itu membudidayakan ikan tapa, ikan bau. Oh iya, saya juga pernah mendengar ada wacana desa Buluh Cina menjadi kampung tapa. Itu boleh diceritakan sedikit seperti apa tuh Pak Wali? Boleh, alhamdulillah Dinda. Begini. Jadi kami pernah berdiskusi dengan Dinas Perikanan Kabupaten Kampar perihal keramba tapa yang ada di desa Buluh Cina. Jadi berdasarkan analisa data yang kami peroleh, sampai dengan sekarang ini desa Buluh Cina ini merupakan salah satu desa sentra tapa
Ya. yang memiliki keramba tapa terbanyak di Riau. Di Riau ya. Mungkin di Indonesia. Nah, jadi berdasarkan hal itu kami mengajukan permohonan kepada Dinas Perikanan Kampar agar sekiranya Desa Bulu Cina ini bisa dijadikan kampung tapa. Kampung Tapa. Karena mengingat desa kita juga merupakan desa wisata. Jadi menarik apa juga untuk wisatawan. Iya, betul sekali. Betul, Ardi. Inilah. Kira-kira ini udah sejak tahun berapa nih kira-kira sudah ada keramba di Desa Bulu Cina? Apa udah dari awal desanya berdiri atau bagaimana nih? Dahulunya Pak, orang yang penggagas keramba ini adalah Pak M. Yunus almarhum namanya. Iya, dia dulu itu membudidayakan ikan lomak sama ikan kopie. Untuk memenuhi stok ikan sungai, warga Desa Buluh Cina memanfaatkan Sungai Kampar untuk beternak ikan di dalam keramba. Keramba apung di pinggir Sungai Kampar Desa Buluh Cina, menurut Kepala Desa jumlahnya sudah melebihi jumlah kakak yang ada di desa. Kita diajak Bapak Kepala Desa Buluh Cina berkeliling sambil bincang-bincang menggunakan alat transportasi air yaitu robin untuk melihat langsung keramba-keramba yang ada di Desa Buluh Cina. Kebetulan Pak Kades juga memiliki keramba ikan tapa dan ikan baung yang termasuk ikan sungai mahal di Riau. Sobat Tani, membudidayakan ikan tapa ternyata berbeda dengan ikan-ikan lainnya, yang mana ikan tapa harus diberikan makanan daging-daging segar seperti daging ikan atau daging ayam. Ikan tapa tidak akan memakan daging yang sudah busuk. Biasanya masyarakat setempat mencuci bersih ayam mati dan kemudian dimasukkan ke freezer. Oke, jadi Oco Harbi ini merupakan salah satu petak keramba yang akan kita tengok ikannya. Karena ini udah lebih kurang 9 bulan ikannya. Berarti udah sekitar 3 kilo, 2 kilo udah ada? Ini udah ada mungkin di atas 2 kilo beratnya. Di atas 2 kilo, karena ya? kemarin ini bibitnya agak besar nih. Dari 3 on sampai 6 on. Ini kebetulan nih ayam nih pakannya nih ya Pak. Nah, inilah Oco Harbi, pakan ikan tapa ini adalah ayam. Dan ayamnya harus masih segar. Ayam mati tapi masih baru segar. mati nih ya. Nah, seperti ini. Jadi ayamnya kita potong. Ya kan, ini kita belah dua aja ayamnya ini. Nah, dan kita akan tengok. Jadi kita lihat Sobat Tani. Iya betul. Nah, jadi ini kita potong 3 aja. Kita panggil ikannya, mau nggak dia turun naik? Karena biasanya ikan tapa ini makanya malam Harus hari. dipancing dulu ya. Iya. Malu deh. Karena ikan tapa ini makannya malam bang, yang gelap-gelap dia suka. Berarti yang ngasih makan siang tuh boleh juga lah. Pegang kepala cu, pegang kok cu, tenggelamkan cu, ke bawah. Langsung hilang. Langsung hilang. Nah itu jadi kalau kita nih Oco Harbi untuk menghasilkan makan ikan tapa ini, biasanya kita cincang, langsung kita sebarkan. Sebenarnya karena ada besar ikannya, yang besar ini udah bisa ya. Tuh. Wah. Berarti keramba ini elastis juga nih ya Pak Alia, bisa diapungkan, bisa ya direndahkan ya. Jadi itulah Dinda. Jadi untuk keramba di sini nih, ini kan menyesuaikan keadaan air. Makanya namanya keramba apung. Kalau airnya naik, keramba juga ikut naik. Kalau airnya turun, keramba juga ikut turun. Jadi nanti ini berpengaruh sama tali jangkar sama tali tingkat utamanya. Jadi jangkar nih kita kasih tali yang agak panjang di keramba. Kalau seandainya banjir, ini tali kita buka ya. Dia naik. Kalau seandainya airnya turun atau airnya agak rendah, tali ini kita tarik lagi biar menyesuaikan keadaan air. Termasuk dengan drum tadi. Karena tadi kita tengok bersama bahwa drum ini punya teknik tersendiri untuk menaikkan dan menurunkannya. Berarti harus ikatan simpulnya harus apa? Itu dia. Jadi simpulnya harus sesuai dengan keadaan keramba ini. Nah, itu seperti itu. Berarti keramba ini di dalamnya nggak perlu ada jaring lagi untuk agar ikannya nggak lepas ya? Tergantung Oco Harbi. Kalau seandainya ikannya masih agak bibit, perlu jaring. Perlu jaring ya. Karena takutnya kita masih pakai jaring dalamnya. Oh masih ya? Masih. Karena takutnya nanti ada mungkin kayu mungkin yang yang mengibatkan keramba patah. Jadi masih bisa tertahan dengan adanya jaring.
Jadi untuk harga bibit ikan tapa itu sendiri mahal nggak kira-kira? Ah, itulah. Jadi kemarin waktu ini nih Ya. bibit satu ekor nih 130.000 satu Per ekor. ekor? Per ekor. 130.000 per ekor, Sobat Tani. Dengan berat bibit itu kemarin tuh kami beli dari 2,5 on sampai 6 on lah. Sampai 6 on. Itu 130.000. Nah, namun sekarang alhamdulillah bibit juga udah agak murah. Cuman harga ikan tapa pun murah. Oh. Waktu kami beli bibit ini itu harga ikan tapa 150.000 per kilo. Iya. Sekarang di Bulu Cina tinggal lagi harganya 100.000 per kilo. Tapi insya Allah nggak rugi ya Pak Ali? Insya Allah nggak rugi. Nggak rugi ya. Ya. Cuma bibit sekarang murah Pak Acu. Sekarang bibit ringnya dari 35.000 sampai 60.000 per ekor. Lebih murah ya? Ya lebih murah bibit sekarang. Nah, untuk tapa ini ada 2 macam. Iya. Pertama tapa sungai, yang Ya. kedua lagi ada nama tapa koro. Tapa koro ini nggak mau besar bibitnya. Paling besar bibit itu 1,5 kilo, 1 kilo. Jadi dia juga ikan tapa tapi beda. Itu cirinya hitam, dia hitam agak pendek. Sama seperti ikan lele, mungkin lele sungai, lele dumbo. Ah, Sama ya? iya. Cuman kalau tapa koro ini dia emang nggak mau besar. Paling besar tuh 1,5 kilo. 1,5 ya. Itu paling besar tuh. Lama kita apa? Tapi tuh? bisa hidup di apa ini di keramba sungai ini nggak kira-kira? Bisa, Bisa ya? bisa. Dia juga bisa hidup di sini. Ya. Cuman secara ekonomis nggak menghasilkan karena beratnya lambat pertumbuhannya. Kita mencari yang semakin lama semakin berat ya Pak Ali? Iya betul. Itu dia. Kalau misalnya banjir, Ya. ini kan banjir ini kerambanya mau dikemanakan? Terus yang kedua, kalau pas banjir ini biasanya kan ada air keruh, air Ya. busuk. Itu seperti apa tuh? Jadi cu kalau banjir, alhamdulillah untuk petani keramba di Bulu Cina ini orang ini udah tahu semua untuk mengantisipasi itu. Karena udah ada suratnya juga ya. Ya, lagi pula kami dari Pemerintahan Desa juga menghimbau, baru dibuka pintu PLTA di 13 Kota Kampar, kami sudah mengumumkan di Desa Bulu Cina Ya. bahwa besok akan ada pembukaan pintu PLTA. Tolong bagi yang memiliki keramba ditambah tali kerambanya Diikat ya. diikat kuat-kuat agar tidak hanyut oleh arus yang ada di Sungai Kampar. Iya. Seperti itu. Nah, biaya keseluruhannya, kalau tadi kan kita kali-kali sedikit kan, Ya. biaya keseluruhan daripada keramba ini kira-kira berapa nih biar sobat di rumah, petani di rumah bisa tahu pula kan, Oke. satu keramba itu kira-kira berapa biaya? Jadi kalau berdasarkan kalkulasi kita, Ya. ya kan, kalau kita hitung kan tadi kami sampaikan untuk biaya keramba per meter itu dari 2,5 juta sampai 3,5 juta, tergantung dari kayu dan juga lebar keramba, ya kan. Itu udah termasuk atapnya, tali temalinya, durumnya, sama jangkarnya. Kalau sekiranya seperti ini, lebar-lebar seperti ini, cuma lebar 2,5 gini, itu biaya lebih kurang ini paling banyak 2.750.000 per meternya. Tergantung kayunya. Ini kan kayu termasuk bagus juga nih. Ini kayu apa kira-kira ini? Ini kayu kemarin ini kayu meranti nih sama Meranti. ya. Tapi kalau kita pakai kayu kulim sama kayu daru-daru sama rosak itu hampir 3 juta lebih per meter. Karena harga kayunya 4 juta lebih per kubik. Iya, iya. Nah itu sistemnya sistem baut, bukan dipaku karena kayu keras. Iya, iya. Nah seperti itu. Dan untuk bibit, Dinda, kalau untuk sekarang ini kan bibit udah agak murah nih. Iya, benar. Nah, jadi sekarang ini untuk bibit itu sekarang kisaran harganya dari 40 sampai 70, tergantung dari besarnya. Oh gitu. Nah, Kalau ini keramba ini kan identik dengan di air. ya. Ini kira-kira ketahanan daripada keramba ini kira-kira berapa tahun nih? Oke. Jadi Ocu, kalau untuk keramba ini apabila kita kasih atap seperti ini, Nah. ya, ini bisa mencapai tahan sampai 10 tahun. 10 tahun. 10 tahun tahan keramba ini. Berarti harus dicek selalu apakah ini seandainya rapuh diganti, gitu Ya, ya. ya betul. Nah, seperti itu. Apalagi kalau kita pakai kayu kulim, Iya. kayu rusak, daru-daru itu sampai belasan tahun tuh ketahanannya. Nah, seperti itu. Jadi sekitar tadi adalah kalau untuk kerambanya aja sekitar 20 juta ada ya Pak ya. Ada tergantung lebar panjangnya. Kalau Ya. panjang 10 meter kita buat kali lah. Lebih lagi ya. Nah, Kali 2,5, 275 berarti Ya. 27 juta ya kan? berarti adalah sekitar 60 juta untuk bibit dengan kerambanya. Ada. Untuk awal-awalnya. ya. Awal-awalnya Itu menjelang balik modal ya. balik modal untuk panen pertama. Oke. Nah,
Baik Sobat Tani, jadi masih banyak ini bincang-bincang kita sama Pak Kepala Desa yang juga ternyata memiliki keramba yang ada di Desa Bulu Cina. Tentunya kita nanti akan menangguk juga ya Pak. Iya, kita akan tengok juga, ikan ini. Tapi tentunya kita saksikan dulu yang mau lewat ini. Saat kami sampai di keramba milik Pak Kades, kebetulan jadwal pemberian makan dan juga memilah ikan-ikan besar siap panen untuk dipindahkan. Biasanya ikan-ikan siap panen sudah memiliki berat 2 hingga 3 kg lebih. Lah. Langsung ada nih. Siapa? Langsung ceritakan. Ini ya. Ini. Nah, jadi ini kan ikan baung tadi ini fungsinya apa nih, Pak Wali? Ini jadi ini dalam tapa nih juga kita selipkan baung. Ya. Ini gunanya untuk memakan sisa makanan sisa tapa. Baung ini nih. Nah, seperti itu. Nah, ini ya. Ini kira-kira masih kecil nih ya? Ini paling setengah kilo baru ini. Kilo ya. Ini baru umurnya 8 bulan. 8 bulan Ya. ya? Berarti baru masuk juga nih ya? Sama tapa masuknya ini. Ya. Berarti ada berapa ekor kira-kira ikan baungnya di dalam? Baung ini kemarin berapa kilo? Ada 3 kilo kemarin nih tadi. Iya. Baung kan mirip baung sungai kan? Ya. Karena memang bibit sungai. Nah, tengok nih ya baungnya, kuning kan? Kuning. Nah, seperti itu. Itu ikan tapanya. Nampak tuh? Wah, ini dia Sobat Nah, Tani. ini ikan tapanya. Ini ikan tapa. Itulah yang dimakan baung tuh, muntan tapa tuh. Itu muntan tapa tuh tadi tuh. Iya. Nah, tuh. Iya. Itu muntan tapa ya. Udah besar-besar ya? Itu. Nah, ini dia. Iya. Tadi malam nak kita. Enggak, baru 3 hari. Ya. Ya. Makanya tadi kami sampaikan sama Wacuarbi, kalau makin besar makannya makin lama tepat waktunya. Berarti apanya ya jangka waktunya? Ya, bisa sekali seminggu, bisa sekali 5 hari, baru kita kasih makan. Iya. Nah, itu kira-kira berapa satu ekor tuh beratnya Pak RW? 2 atau 3 kilo ada, yang besar tuh 3 kilo ada tuh. Ini apa nih? Baung, ini sini. Enggak satu nanti. Diangkat satu, oke. Kodang. Udah. Itu mungkin 3 kilo ada tuh kan? Lebih kan? Lebih nih. Tuh, tuh Pak. Nah, boleh. Oke. Ya, lepas aja dah, lepas aja dah. Enggak, aman deh. Jangan. Bismillah. Hati Pak. Iya. Tunggu. Tokoh. Hati Pak. Ini dia. Hati Pak. Ini ya. Wih. Kasih itu aja Pak. Nanti lepas aja Pak ya. Oke. Nah, itu. Ini ya. Besar. Ini ada 3 kilo ke? Tuh. Ini bibit kemarin kita beli dari 3 on sampai 6 on, ini baru 9 bulan. 9 Ini bulan besarnya. besar ini ya. Nah, inilah Pak, contoh sisa-sisa makanan tapa. Nah, ini yang dimakan sama baung nih. Muntahan saat tapa. Muntahan tapa tadi. Nah, ini ya. Nah, ini. Nah, ini besar Pak, ini besar nih Pak. Ini besar, ini ada 4 kilo lebih nih. Ini nih, Dadah. Pak. Jadi kemarin nih Pak, kami kasih makan ayam 100 kilo nih Pak, kemarin nih. Ini ya. Ikan tapa. Ini besar. Ini besar. Ini nih baung nih. Ini nih. Ini baung. Ini baung nih. Ini baung. Nah. Kita lah masak dah. Boleh baung masak di rumah? Mana ambil kok? Alah masak boleh bau. Lah masak baungnya. Oh. Nah, nih. Sudah tuh? Kan beda kan baung sama baung sunti, Pak. Ini bukan baung sunti, ini baung sungai.
Oke Sobat Tani, ini adalah proses pemindahan daripada pemilihan ya Pak Wali Ya, ya, ikan pemilihan tapa, ikan daripada bau. ikan tapa yang sudah besar akan dipilih. Ini untuk dipanen ya Pak Wali? Ya, rencana ya. Ya, jadi ini untuk dipanen. Dan bagi Sobat Tani yang ingin mencari ikan tapa segar yang hidup, yang masih seperti ini, mau seberat 3 kilo, 2 kilo 5 atau kilo 1 ekor ada. 1 ekor, Nah. bisa datang ke Desa Bulu Cina. Siap. Atau cari Pak Wali, atau nomor HP-nya boleh Pak? Boleh? Silakan hubungi nomor HP-nya Pak Wali. 0813 7889 5665. Atau boleh langsung cari di kantor desa ya Pak Siap, Wali ya. kami siap melayani. Atau ada di sini pekerja Pak Wali yang pokoknya alamatnya di Desa Bulu Cina, tidak jauh lah di seberangnya Pak Wali. Ya. Iya. Di seberang Desa Bulu Cina. Dan ini sepertinya kira-kira prosesnya tadi sudah kita lihat juga. Satu ikan tadi ada yang nih. 3 kilo. Ini apa nih? Ini ikan baung. Inilah ini tadi kami sampaikan Ocho Arbi bahwa tapa ini juga dicampur ikan baung. Dicampur ikan Nih. baung ya. Nah, Jadi guna baung ini memakan sisa-sisa makanan tapa tadi. jadi tidak busuk airnya, tidak busuk ya kerambanya. Iya, Dimakan oleh ikan baung ini. Ya, ini juga udah 9 bulan nih. 9 bulan ya. Nah, Bersama dengan ikan Tapa. tapanya ya. Tuh tapa tengok. Ini Nah, ini. besarnya. Nah, Ini nah itu dia. ini ada kira 3 kilo ada nih, lebih ya Pak Wali ya. 3 kilo, 4 kilo ada yang 2,5. Kan berat tapa ini nggak merata tergantung makannya. Makin congok dia makan, makin besar badannya. Dan satu lagi Pak Wali, ini kan udah dipanen. Ya. Bagaimana, apakah ada kita bawa ke pasar untuk menjualnya atau datang ke sini, ada agen yang menjemput atau bagaimana Pak Wali? Oh gitu. Jadi kalau untuk pemasaran ini Ocho Arbi, ini ada orang kampung kita juga Iya. yang menjual ikan kita ini keluar. Jadi kita cukup menjual sama beliau yang membeli sama kita. Ini dipasarkan sama mereka ke Bangkinang, Ya. Ujung Batu, sampai ke daerah Sore, dan juga ada sampai ke Aceh juga ada, ke Palembang juga ada. Oh, Nah, udah seperti jauh itu. juga ya. Iya. Cuman kami tengok Ocu ini kan mungkin daya minat orang kan mungkin kurang sekarang. Sehingga sekarang banyak ikan tapa yang udah besar tapi belum dipanen. Biasanya kenapa itu Pak Wali? Ya karena yang beli belum ada. Iya. Jadi kalau seandainya ada mungkin pembeli yang pengen langsung membeli ikan tapa dalam partai besar, Ya. boleh datang ke Bulu Cina. Datang ke kantor desa, kami siap untuk melayani berapapun banyaknya. Berarti partai besar pun Bisa siap. kita layani di sini. Ikan baung juga ada, ikan tapa juga ada. Seperti itu. Jadi ini untuk Sobat Tani di rumah yang ingin mencari ikan tapa nih. Apalagi nih sekarang pas panen pula nih. Nah, ini Tapi masih ada stok juga kan kalau seandainya sekarang dipanen. Ada. Masih ada stok juga yang 1 kilo 2 kilo masih untuk pembesarannya ya Pak Wali. Iya. Jadi di Ocho Arbi ini kita panen karena kita sekarang udah mau mengganti dengan bibit yang baru. Oh, Karena ini kan besarnya udah bisa ukuran panen udah 3 kilo, 4 kilo. biasanya paling kecil kalau 2 kilo. minimalnya berapa kilo tuh kalau untuk ukuran panennya Pak Wali? Ukuran panen tuh minimal tuh 2,5 kilo. 2 kilo. Berarti dia ini udah siap panen semua nih. Iya, ini udah siap panen nih. Jadi Sobat Tani di rumah, ini sepertinya ini sudah di ujung perjumpaan kita nih Pak Wali. Iya, Ocho Dan Arbi. ternyata kita sudah dibawa oleh Pak Wali berkeliling-keliling keramba-keramba, melihat keramba-keramba masyarakat Desa Bulu Cina. Ternyata pas ini potensi menjadi desa tapa, Kampung Jadi, tapa. Kampung Tapa, Iya, Kabupaten siap. Kampar. Dan ini memang sudah cocok sekali. Apalagi ini dengan keramba-keramba yang ada. Dan kita juga sudah melihat tadi bagaimana memilihnya, bagaimana memberi makanannya, perawatannya. Ya, Pak Wali ya. Iya. Pak Wali, kita Oke. ada sebuah jargon Pak Wali. Apa tuh? Kalau saya sampaikan nanti tani keren, nanti kita jawab bertani itu keren. Siap. Jadi untuk Sobat Tani di rumah, ini sampai di segmen kita terakhir. Tetap selalu saksikan acara kesayangan kita dalam program Tani Keren. Tani Keren, bertani itu keren. Keren.